Ya, teman-teman, Jokowi hari ini merayakan Idul Adha di Jawa Tengah, di Semarang. Ya, ini tidak tahu agenda apa. Kemudian, walaupun juru bicara kepresidenan menyampaikan bahwa agenda ini sudah dirancang jauh-jauh hari. Apakah ini by design dalam rangka untuk memberikan pesan politik ya terkait dengan agenda pemenangan di Jawa Tengah di Pilkada serentak 2024. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, sekarang saya ada di daerah Penajam, Pasir Utara ya. Ini kebetulan singgah dulu untuk minum es di sekitaran ya, aroma IKN ini sudah mulai tercium. Ya mudah-mudahan ada kesempatan untuk saya mengunjunginya. Tapi kali ini saya tidak akan bicara persoalan terkait dengan IKN terlebih dahulu. Kita simpan dulu untuk persiapan transisi pemerintahan di IKN. Ini di belakang saya kalau teman-teman pernah melintas di Penajam Pasir Utara, ya ini ada di daerah apa namanya? Ini daerah apa namanya, Mas? Lawe-Lawe. Oh, di Lawe-Lawe. Ya, ini ada di Lawe-Lawe saya, teman-teman, ya. Ini di Lawe-Lawe tempat ya singgah dulu karena nipa-nipa ya, karena ini saya mau ke Tanah Pasir ya, teman-teman. Oke, kita mau bicara persoalan simbol politik yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat Lebaran buat teman-teman yang merayakan Idul Adha. Ya, baik, selamat menikmati korban-korban yang dipersembahkan hari ini. Baik, kita akan bicara tentang belum lama ini tim sepak bola Indonesia, timnas lolos kualifikasi. Tentu hal ini adalah hal yang menggembirakan, membanggakan bagi kita semua dan punya asa untuk menjadi salah satu yang terbaik dalam jagat persepak bolaan. Nah, kita akan bicara soal jagat persepak bolaan politik ya. Ketika tim nasional unggul dalam 2-0 ya, Pak Presiden kita Jokowi kemudian bersorak ya dan mengacungkan dua jari. Nah, dua jari ini teman-teman punya kesan yang sangat khusus ya. Bicara tentang dua jari ini bukan hanya bicara tentang dua gol ya. Karena Jokowi dalam 2 bulan ini suka sekali untuk ngeplok ya, kembali ngeplok, dan di Stadion Bung Karno beliau kemudian berdiri dan mengacungkan dua jari ya dan mengatakan kita menang 2-0. Nah, kata 2-0 ini bisa mengundang tafsir ya. Tafsir yang pertama bisa jadi bahwa kita mesti memenangkan kontestasi pilkada untuk kali keduanya setelah menang di Pilpres. Atau kemudian ini merupakan sebuah kode penegas ya terkait dengan transisi pasca selesainya masa kepemimpinan Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, dan kemudian menjawab pertanyaan mau kemana selepas 20 Oktober nanti. Jadi ketika beliau mengacungkan dua jari ya 2-0 itu mau mengatakan semakin kuat dugaan bahwa Pak Presiden Jokowi akan segera bergabung dengan Partai Golkar. Ya, ini menarik ya untuk kita analisis karena belakangan kita lihat ya setelah beliau asik kelihatan ya bersama dengan Muhammad Kodari, dan setelah itu Muhammad Kodari memberikan analisis bahwa beliau ini paling cocok untuk memimpin Partai Kuning ya, Partai Golkar ya, di mana Gibran yang merupakan kandidat Pilpres waktu itu dan sekarang wakil presiden yang terpilih yang diusung oleh Partai Kuning ya, Partai Pohon Beringin, Partai Golkar. Nah, sehingga ketika Pak Jokowi mengacungkan dua jari itu satu kode yang semakin menegaskan bahwa kemungkinan beliau akan berteduh di Partai Beringin ya, dari panasnya sengatan ya partai-partai yang lain, khususnya Partai Banteng, Partai Merah yang sampai hari ini belum masih berada di dalam konteks ketegangan yang entah tidak tahu nanti bargaining positionnya seperti apa. Kita akan lihat bagaimana kasus Hamas Hasto dan Harun Masiku dan yang lain-lain. Bagaimana agresivitas Profesor Mahfud MD yang kelihatannya mulai membangun tesis bahwa Indonesia kehilangan arah ya
Saya kira mungkin Indonesia bukan kehilangan arah, tapi Indonesia kehilangan seorang profesor yang brilian sebenarnya, yaitu Profesor Mahfud MD, yang menurut saya ada banyak hal yang tentu kita apresiasi dari kerja-kerja beliau, dan harapannya beliau bisa kembali sebagai seorang profesor yang memang bergulat dengan persoalan bangsa dan negara ini, tidak bicara tentang persoalan politik praktis yang lebih cenderung menyerang, ya, yang lebih cenderung untuk memang membangun image, melemahkan konstituen atau partai-partai lain di panggung politik Indonesia, ya, harapannya demikian. Tapi kembali lagi teman-teman, jadi politik simbol yang dimainkan oleh Jokowi, ya, yang hadir di Jawa Tengah, di Semarang untuk merayakan Hari Raya Idul Adha, ini merupakan sebuah clue baru, petunjuk baru bahwa Jawa Tengah harus dimenangkan oleh partai yang didukung oleh Pak Jokowi. Dan yang paling penting di situ adalah bagaimana Pak Jokowi akan menjadi the top leader, the next top leader di Partai Beringin, ya. Jadi ini teman-teman, kita ada di sini, ya. Istirahat dulu sebentar. Ya, kita akan lanjutkan teman-teman nanti di konten-konten yang lain, bukan partai politik.